Sejarah dimulai pada tahun 1881. Belanda membangun Colin Station untuk kegiatan pengisian air dan batu bara ke kapal, serta untuk kebutuhan impor-ekspor. Kejayaan Bridgehaven Sabang ini berakhir pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya tahun 1942 dan mengalami kehancuran fisik, sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup. Di tahun 1950, pemerintah Indonesia menjadikan Sabang sebagai basis pertahanan maritim dan sebagai pelabuhan bebas dengan penetapan Presiden nomor 10 tahun 1963 hingga Kota Praja Sabang pun dibentuk dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1965. Pada tahun 1970, status Freeport Sabang ditingkatkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1970 menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun. Hanya berjalan 15 tahun, Sabang kembali ditutup. Posisi Sabang kembali bergeliat tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Growth Triangle atau EMTGD. Pada tahun 1998, Kota Sabang dan Kecamatan Pulau Aceh dijadikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET yang diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Di tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Undang-Undang nomor 37 tahun 2000 pun diterbitkan. Keputusan ini dilakukan pemerintah agar kawasan Sabang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru, New Growth Center. Untuk menjalankan amanah undang-undang, pemerintah membentuk BPKS pada tanggal 18 Februari 2001 dengan keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang. Kawasan Sabang berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Selat Malaka di batas timur. Dalam lingkup ASEAN, posisi Sabang berada pada jalur lalu lintas internasional shipping line dan penerbangan internasional. Posisi strategis ini menjadikannya sangat berpotensi sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. BPKS memiliki unit khusus manajemen pelabuhan yang berada di bawah Deputi Bidang Komersial dan Investasi. Dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional, unit ini terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, membangun hubungan dengan pengelola pelabuhan yang berada di dalam dan luar negeri, serta menguatkan hubungan antar pemangku kepentingan. Selaku pemegang otoritas kepelabuhanan, unit manajemen pelabuhan BPKS bertugas memenuhi kebutuhan kapal masuk dan keluar, menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan, menjamin kelancaran arus barang, mengatur dan mengawasi penggunaan lahan pelabuhan dan perairan pelabuhan, mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, menyediakan dan memelihara lahan yang berada di wilayah pelabuhan, memelihara kolam, alur pelayaran Teluk Sabang, menjamin serta memastikan kebersihan dan kelestarian lingkungan di pelabuhan. Unit pelabuhan BPKS Sabang akan menjamin orang, kapal, serta lingkungan yang berada di wilayah otoritas pelabuhan. Standar Manajemen Operasional Pelabuhan mengacu pada Peraturan Kepala BPKS Nomor 2 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal, Barang, Peraturan Nomor 3 tentang Prosedur Kerja Kapal dan Barang, Prosedur Bersama Pelayanan Kapal, serta Peraturan Kepala BPKS Nomor 6 tentang Standar Operasional Prosedur Bersama Pelayanan Kapal Wisata, Sailing Yard, Asing di Pelabuhan Bebas Sabang. Mengikuti standar ISPS International Ship and Port Facility Security Code. Juga telah membentuk Komite Keamanan Pelabuhan Port Security Committee atau PSC dan Port Security Office atau PSO. Status Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan utama internasional menjadi tempat keluar masuknya kapal kargo, kapal wisata, cruise, dan yacht. Bagi wisatawan yang datang dengan kapal cruise, yacht,
dibebaskan visa masuk untuk 169 negara, di mana wisatawan bisa langsung menginjakan kakinya di kota Sabang tanpa harus membayar visa kedatangan. Proses dan izin masuk cruise, yacht, serta kapal kargo dan jenis kapal lainnya sangat mudah karena BPKS memberikan pelayanan satu pintu untuk proses check-in. Proses clearance in karantina, imigrasi, bea dan cukai, serta syah bandar atau QICP hanya membutuhkan waktu 60 menit. Pemerintah telah menetapkan Sabang sebagai salah satu pintu keluar masuknya kapal wisata asing, cruise, dan yacht. Ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia. Selain itu, BPKS juga akan memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para investor untuk berinvestasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kemudahan yang diberikan antara lain bebas tata niaga, bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, bebas pajak penjualan atas barang mewah. Proses pelayanan tersebut melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dermaga BPKS terbagi dalam dermaga umum dan dermaga khusus. Dermaga umum terdiri dari dermaga kapal Ro-Ro, dermaga CT1 multipurpose, cruise, dermaga CT3 kontainer terminal, pelabuhan transito dengan kegiatan transshipment. Dermaga marina yang dikhususkan untuk kapal yacht, selain itu didukung oleh 7 dermaga lainnya. BPKS juga memiliki satu unit dermaga perikanan di Pulau Bre, Aceh Besar, direncanakan untuk pengembangan kawasan industri perikanan. Dermaga CT1 multipurpose dengan aktivitas 70% melakukan kegiatan niaga dan 30% lagi kegiatan non-niaga. Kapasitas dermaga CT1 mencapai 100.000 gross ton dengan konstruksi beton, panjang 185 meter, lebar 25 meter, kedalaman pelabuhan capai 22 meter. Trestle dengan panjang 15 meter, lebar 11 meter, kedalaman 12 sampai dengan 16 min low water springs. Dermaga CT3 kontainer terminal dengan kapasitas 5.000 sampai dengan 100.000 gross ton ini berkonstruksi beton. Panjang mencapai 423 meter, lebar 45 meter, kedalaman 18 hingga 35 min low water springs. Mampu melayani kapal di atas dengan ukuran bobot rata-rata 60.000 gross ton. Selain peruntukan pelabuhan peti kemas transshipment, juga multipurpose untuk kapal-kapal cruise dunia. Dermaga CT1 dan CT3 sudah dilengkapi dengan persyaratan untuk bongkar muat memenuhi dan memiliki sertifikat ISPS International Ship and Port Facility Security Code Number dari IMO International Maritime Organization sebagai persyaratan sebuah pelabuhan internasional. Kode yang disebut SOCPF Statement of Compliance of a Port Facility bersifat mandatory dan berlaku secara internasional dan ditetapkan terhadap kapal pelayaran internasional dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal internasional. Kedua dermaga pelabuhan bebas Sabang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti rig stacker forklift Komatsu dengan daya 50 ton, truk trailer 20-40 feet, mobil pemadam kebakaran, mobil sampah, WTP, Water Treatment Plant air bersih, mobile crane Tadano 60 ton.
tangki penampung limbah. Lapangan penumpukan memiliki panjang hingga 300 meter dan lebar 60 meter. Fasilitas air tawar, pengisian bahan bakar minyak, serta dilengkapi dengan gudang penampungan barang, serta gudang pendukung lainnya. Pelayanan jasa pelabuhan bebas Sabang menawarkan jasa pelabuhan labuh dan tambat, jasa penumpukan, gudang impor dan ekspor, lapangan impor dan ekspor, dermaga, jasa pelayanan kapal, air, listrik, dan sejumlah tawaran jasa pelabuhan lainnya. Peluang investasi di bidang pelabuhan terbuka untuk perdagangan, ekspor-impor, pelabuhan kontainer, transit atau alih kapal, jalur singgah kapal pesiar, docking yard, dan marine service, pengisian BBM, pusat layanan jasa bunker minyak, dan transshipment. Berikut kewenangan BPKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 memberikan izin usaha industri dan izin usaha lainnya bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan Sabang setelah adanya pelimpahan wewenang. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang didukung oleh letak strategis membuka peluang investasi. Selain diatur secara khusus oleh undang-undang dengan segala kemudahan yang disajikan, Sabang layak dijadikan sebagai pintu gerbang ekspor impor. Datang, nikmati, dan dapatkan peluang investasi.